Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku, Evi Sudarwanto. Pada video kali ini aku mau kasih lihat kegiatan apa aja yang biasanya aku lakuin di pagi hari. Sekalian mau sharing mengenai pengalamanku dalam mengasihi dan mau berbagi mengenai tips menyusui tanpa drama versi aku ya mams. Siapa tahu nantinya bisa bermanfaat bagi new moms yang sedang nonton. Nah, aktivitasku di rumah biasanya dimulai jam 6 pagi ya mams. Itu beberes rumah dulu, nyuci piring, dan masak air buat Kin mandi. Biasanya kalau mandi pagi babanya yang mandiin, nah sorenya aku. Tapi berhubung babanya libur jadi sipnya ditukar. Pagi ini aku yang mandiin Kin. Nah mams, sekarang Kin umurnya 5 bulan. Itu beratnya 2 minggu yang lalu waktu aku timbang belum sampai 7 kilo. Panjang badannya 69 cm. Sejauh ini aku sering kejar-kejaran sama berat badannya. Kadang aku sampai mikir loh mams, apa yang salah, apa asiku kurang, apa makanku gak bener, sampai akhirnya bikin berat badannya tuh nambahnya gak banyak. Berdasarkan pengalaman pribadi aku tadi, aku mau berbagi tips menyusui tanpa drama yang tentunya berkaitan dengan produksi ASI dan kualitas ASI ya mams, sehingga berpengaruh juga terhadap kenaikan berat badan bayi. Tips yang pertama itu segera lakukan IMD ya mams. Mau ASInya keluar apa enggak, tetap lakukan IMD. Jangan panik dan cemas ketika ASI belum keluar setelah bayi lahir, karena bayi dapat bertahan gak minum apapun selama 72 jam karena punya lemak cadangan di badannya yang istilahnya tuh tetap bikin dia kenyang. Ini juga sebenarnya berkaitan dengan hormon progesteron yang ada di ari-ari. Jadi sebenarnya tuh saat hamil ASI ternyata sudah diproduksi loh mams. Nah yang bikin dia gak keluar tuh karena adanya hormon progesteron dari ari-ari si bayi. Nah ketika bayi lahir yang otomatis ari-arinya ikutan lahir, itu hormon progesteron mulai menurun, kemudian hormon oksitosin dan prolaktin, itu hormon yang berperan untuk produksi ASI, pelan-pelan naik. Jadi ya wajar banget kalau misal ASI belum keluar di awal kelahiran. Nah, IMD ini penting banget ya mams, karena dari IMD inilah bayi kita belajar buat ngenal puting untuk pertama kali. Tempat dimana dia setiap harinya nanti bakal dapat asupan makanan. Terus aja susuin meskipun gak keluar atau keluarnya dikit, ya hitung-hitung latihan buat perlekatan yang lebih baik sekaligus merangsang produksi ASI kita. Tips selanjutnya cari suasana yang nyaman. Nah, sebelum mikirin anaknya nyaman atau enggak, mams juga harus ciptain suasana yang nyaman untuk diri mams sendiri. Karena kalau mams sudah nyaman, ya bayinya juga bakalan ngiring. Di awal kelahiran tuh kan biasanya jadi momen yang sangat penting buat belajar menyusui. Tapi kadang waktunya malah berkurang karena rame tamu yang datang buat jenguk. Bukan berarti nggak boleh ya mams. Kalau mams nggak siap dan butuh waktu istirahat, boleh banget kasih pengertian kalau bisa dijenguk beberapa minggu kemudian setelah mams siap. Tips berikutnya posisi dan perlekatan yang baik. Kadang yang bikin kita males nyusuin langsung ke bayi kita tuh karena yang pertama masih kaku, apalagi buat new moms kayak aku, dan yang kedua karena perlekatan yang kurang baik. Efeknya selain puting lecet yang berujung malas DBF, bayi juga akan sulit untuk mendapatkan ASI secara optimal. Nah kalau tetap dibiarin, lama-kelamaan produksi ASI jadi turun, anak juga jadi malas nyusu dan berujung dengan berat badan yang menurun. Moms yang lagi hamil boleh banget dari sekarang cari-cari tahu mengenai posisi dan perlekatan yang baik saat menyusui. Karena posisi perlekatan yang baik itu benar-benar kunci proses menyusui bisa berjalan dengan lancar. Tips berikutnya yang gak kalah penting tentunya moms harus mencukupi nutrisi dari asupan makanan karena berpengaruh banget buat kualitas dan kuantitas ASI. Kadang yang bikin bayi drama saat menyusui itu selain perlekatan yang salah, itu karena ASInya yang kurang. Bayi nyusunya jadi sebentar dan terlihat gelisah. Kalau telat diintervensi, ending-endingnya baby bayi mandek atau malah menurun. Nah, konsumsi ASI booster mom uung ini penyelamat sih buat aku, apalagi perjalanan berat badan bayiku tuh ngerangkak banget. Aku kenal mom uung ini karena udah banyak banget yang make, mulai dari temen deket sampai ke artis-artis. Testinya juga udah ribuan dan paling laris di Shopee ya mams. Aku udah konsumsi 2 minggu dan bisa kusimpulin mom uung ini bisa dibilang paket lengkap. Bisa ningkatin kualitas dan kuantitas ASI karena kandungannya tuh ada ekstrak daun kelor dengan saripati terbaik dan ekstrak ikan gabus yang tinggi protein. Buat aku yang beneran gak doyan sayur, mom uung ini beneran ngebantu. Biasanya aku konsumsi 2 kali sehari dan tiap kali minum tuh 2 kapsul aja, jadi total sehari tuh 4 kapsul. Dan aku selalu konsumsi di jam yang sama, jadi pagi jam 7 pagi dan malam jam 7 malam. Aku rutinin selama 2 minggu belakang biar hasilnya juga maksimal. Nanti di akhir video bakal aku kasih lihat gimana perkembangan produksi ASIku dan berat badan anakku. Nah dalam satu botol ini isinya tuh ada 60 kapsul ya mams. Pastinya sudah BPOM, halal dan bersertifikasi natural produk juga. Tentunya aman untuk dikonsumsi. Dan buat mams yang anaknya sudah MPASI, ASI booster ini bisa banget dijadiin campuran ke MPASI setelah masakannya matang.
Cukup dengan takaran setengah kapsul aja. Nggak cuma itu, ternyata ASI Booster ini juga bisa dikonsumsi 2 kali 1 kapsul dalam sehari untuk non-busui karena kandungannya yang penuh nutrisi. Tentunya bisa menjaga imunitas tubuh di masa pandemi. Aku nggak tahu sih mam, kayaknya telat banget baru konsumsi ASI Booster ini, padahal dia bagus untuk penyembuhan luka pasca lahiran, mau normal ataupun sesar, karena ada kandungan ekstrak ikan gabusnya. Kalau aku kemarin abis lahiran sesar, jujur sampai mual karena tiap hari makan ikan gabus biar lukanya cepat kering. Tahu gitu ya, minum Mom Uung aja luka cepat kering, ASI juga jadi deres dan berkualitas. Kerennya ASI Booster yang satu ini, dia punya visi mendukung ibu-ibu pejuang ASI untuk mengasihi selama 2 tahun. Moms boleh cek, udah banyak banget testi di Instagramnya. Gak cuma itu, Instagramnya juga penuh sama konten edukasi dan tips seputar menyusui. Dan Mom Uung ini baik banget loh Moms, dia nyediain konsultasi 24 jam gratis seputar menyusui, bisa melalui Instagram maupun WA. Nah, kemana-mana aku pasti bawa Mom Uung ini, nggak pernah ketinggalan karena kemasannya tuh kecil, jadi gampang dibawa, nggak repot juga minumnya karena tinggal telan. Aku beneran nggak nyangka setelah konsumsi Mom Uung 2 minggu lebih, aku bisa stok ASI ya meskipun nggak banyak, dan ASInya tuh kayak ngelapis-ngelapis gitu loh Mams. Saran dari aku, selain konsumsi ASI Booster ini, Moms juga harus sesering mungkin DBF dan pumping. Kemudian makan buah, sayur, dan minum yang banyak, minimal 3 liter dalam 1 hari. Biar hasilnya juga lebih maksimal. Dan tips yang terakhir tentunya Moms harus happy terus. Nah Moms, segitu aja sharingnya kali ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Semoga videonya dapat bermanfaat dan membantu. Terus semangat mengasihi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!